guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 5C1 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini kami akan membahas mengenai laporan keuangan pemerintahan daerah. Dan video pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah dengan dosen pengampu NER Dr. Hence RN Wokas SEMM AKCA. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Rifanda Lopati, yang kedua ada Sinta Tamuntuan, yang ketiga ada Shalomita Lotulung, yaitu saya sendiri, yang keempat ada Imiko Repi, yang kelima ada Regina Eman, dan yang keenam ada Helmi Nasrullah. Nah, yang pertama ada konsep laporan keuangan pemerintah. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan transparansi dana dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah. Gubernur atau bupati atau wali kota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya ada pengertian dari laporan keuangan pemerintahan daerah, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi yang dilakukan serta bermanfaat bagi penggunaan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Ketiga yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Selanjutnya masuk ke bagian yang keempat, yaitu identifikasi laporan. Yang pertama yaitu nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. Yang kedua yaitu cakupan laporan keuangan, apakah suatu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan. Yang ketiga yaitu tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan. Yang keempat yaitu mata uang pelaporan, dan yang terakhir yaitu tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan. Selanjutnya masuk ke bagian yang kelima yaitu periode pelaporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi yang sebagai berikut. A. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. B. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya manfaat, yaitu yang pertama memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuidasi dan solvabilitas. Yang kedua memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi. Dan yang ketiga memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontak yang telah disepakati dalam ketentuan lain yang disyaratkan. Dan yang keempat yaitu memberikan informasi keuangan untuk perencanaan dan penganggaran. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi keuangan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Selanjutnya asumsi dasar laporan keuangan, yaitu yang pertama kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban yang menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, kesinambungan entitas, itu laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuiditas atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Yang terakhir itu ketergarutan dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Masuk pada pembahasan mengenai komponen-komponen laporan keuangan yang merupakan bagian ke-8 dalam pembahasan
pembahasan di materi ini. Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual nomor 2 dalam paragraf 14, dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Akun-akun yang terdapat dalam LRA adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LRA. Kedua, belanja. Ketiga, transfer. Keempat, surplus atau defisit LRA. Kelima, pembiayaan. Dan yang keenam, selisih lebih pembiayaan anggaran dan selisih kurang pembiayaan anggaran. Berikut merupakan contoh laporan realisasi anggaran. Mungkin teman-teman semua dan penonton bisa mempause dan bisa memperhatikan dengan seksama bagaimana contoh laporan realisasi anggaran. Kita lanjut pada pembahasan mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal. Yang kedua, penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Yang keempat, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Yang kelima, lain-lain. Dan yang keempat, saldo anggaran lebih akhir. Berikut merupakan contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, SIRPA atau SIPA, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya kita masuk pada laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan. Manfaat disebutnya laporan operasional yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam laporan ini terdapat pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, kemudian surplus atau defisit RO. Berikut ini merupakan contoh laporan operasional, yaitu ada terdapat, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada terdapat pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit RO. Selanjutnya masuk pada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva besi selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut. Yang pertama ada ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Yang selanjutnya ada ekuitas akhir. Di samping itu, suatu entitas laporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membuat contoh laporan perubahan ekuitas atau contoh format laporan perubahan ekuitas provinsi, kabupaten, atau kota. Bisa kita lihat dalam tabel berikut. Yang pertama ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit LO, yang ketiga dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, yang keempat koreksi nilai persediaan, kelima selisih revaluasi aset tetap, keenam lain-lain, tujuh ekuitas akhir. Selanjutnya neraca. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: A. Kas dan setara kas. B. Investasi jangka pendek. C. Piutang pajak dan bukan pajak. D. Persediaan. E. Investasi jangka panjang. F. Aset tetap. G. Kewajiban jangka pendek. H. Kewajiban jangka panjang. I. Ekuitas. Bisa kita lihat pada tabel berikut yang menggambarkan contoh neraca. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, A. Aktivitas operasional, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama dalam periode akuntansi. B. Aktivitas investasi, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap atas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. C. Aktivitas pendanaan, aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. D. Aktivitas transitoris, aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Baik, selanjutnya pada slide ini teman-teman bisa perhatikan. Pada slide ini ada contoh laporan arus kas. Contoh format laporan arus kas pemerintah kabupaten atau kota. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini ada contoh formatnya. Baik, selanjutnya catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Berikutnya, menyediakan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi akuntansi. Kemudian, menyediakan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikutnya. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target. Menyediakan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Selanjutnya, menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Kemudian, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Baik, selanjutnya pemakai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, rakyat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah. Yang kedua, para wakil rakyat. Lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa Dewan Perwakilan Rakyat adalah pihak yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Sedangkan lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksaan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman adalah badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan maupun lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Yang keempat, pemerintah pusat. Laporan keuangan ini diperlukan oleh pemerintah pusat untuk menilai kinerja gubernur dan bupati atau wali kota sebagai wakil pemerintah. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.